sebagai juri idola cilik dan Melody JKT48 sebagai juri idola cilik. Dan juga saya akan mengundang para peserta idola cilik 5. Silakan naik ke atas stage. Dan Bapak Bramantyo selaku produser idola cilik. Bapak di sini, Bapak produser. Saya mau ada Melo aja. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dini Putri untuk memberikan sambutannya terkait idola cilik 5 yang akan kembali hadir di RCTI setiap minggunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk preskon idola cilik yang ke-5, season 5 ini. Di season kelima ini tentunya secara kasat mata sudah bisa terlihat ada refreshment dari beberapa juri. Hal ini tentunya kita lakukan karena setelah kita berjalan idola cilik sekian panjang, tentunya ada hal-hal yang kita mesti sesuaikan. Kita lihat teman-teman di sini juga bisa lihat ada Melody, kakak Melody di sini, kemudian ada kakak Tara. Ya, kakak. Ini dipaksakan kakak sih, harusnya dia om ya. Kakak dong. Om dong, harusnya om. Terus ada Mama Tika, dan kemudian ada antinya mana? Anti Windanya belum datang ya. Oke, tentunya harapan kami dengan idola cilik 5 ini, kenapa sih baru sekarang dijalankan? Karena tentunya dengan bakat anak-anak yang semakin besar dan kita pingin supaya anak-anak Indonesia tetap punya tempat untuk berekspresi dan mewujudkan mimpinya untuk menjadi penyanyi, bukan hanya mengisi waktu luang ya. Dan harapan kita tentunya teman-teman wartawan juga sudah bisa melihat hasil dari peserta-peserta idola cilik dari 1 sampai dengan 4 yang sampai dengan saat ini masih berkarir, masih berkarya. Salah satunya adalah Chelsea di belakang saya ya, teman-teman juga udah lihat lagunya juga sudah banyak. Mungkin contoh-contoh yang lain juga kita masih ada Bastian dan yang lain-lain yang masih ada di TV RCTI maupun di TV-TV lainnya. Tentunya harapan kami dengan idola cilik 5 ini akan kembali membuka lapangan atau jalan untuk anak-anak Indonesia yang berbakat dari segi menyanyi. Terima kasih Ibu Dini Putri. Dan selanjutnya Bapak Untung Pranoto selaku Head of Production Division RCTI. Pak Untung, sejauh mana persiapan yang telah dilakukan untuk menyambut idola cilik 5 ini dan konsepnya seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah datang. Persiapan idola cilik ke-5 ini so far sih kita udah melewati masa audisi dan judging. Terus yang kita buat idola 5 ini kan tantangannya sudah 2 tahun break ya. 2012 sudah terakhir. 2013, sekarang 2015. Jadi pertama memang awalnya bikin idola cilik ini ya memang ini pure in-house. Jadi ini program in-house yang kita benar-benar buat, kita create dan sukses, terbukti juga kalau ngeliat dari talent-talent tadi Mbak Dini bilang. Nggak cuma kita ngadain audisi atau kita ngadain idola cilik, tak ajang dancer, tapi kita juga membuat anak-anak ini bisa berkarya di dunia musik dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita kepingin ketika persiapan dari awal, dari mulai audisi, terus judging sampai nanti pentas, sampai final nanti akan menjadi sebuah program yang disukai oleh masyarakat, menjadi kiblatnya talent serta anak-anak yang bisa berkualitas dan menghibur gitu. Jadi kalau sekarang sih kita kalau ngeliat nanti, tadi audisinya belum diputar ya, judgingnya ya. Jadi dari mulai awal pun kita udah men-set up. Selain dari kualitas juri, kita juga mikirin gitu loh. Terus hostnya rada-rada sih Bang. Ada ya? Ada ya? Oh ada ya? Ada, saya maaf. Oh iya. Jadi mereka ini jadi satu chemistry yang bisa nanti dilihatnya selain mengasih input, mereka juga bisa membuat sebuah show sendiri. Ya jadi kita kepingin kemasannya ini lebih bisa diterima oleh masyarakat selain grandenya
gitu. Insya Allah bisa diterima dengan baik oleh pemirsa RCTI dan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu ya. Terima kasih Pak Untung. Nah, selanjutnya kepada Bapak Sambodo selaku Operational Production RCTI. Apa sih Pak perbedaannya Idola Cilik musim ini dari musim-musim sebelumnya? Perbedaannya yang jelas tahun ini dimulai di musim hujan. karena dimulai di bulan Desember. Enggak. Kalau dibandingin dengan Idola Cilik tahun-tahun sebelumnya, di Idola Cilik tahun ini kita mulai menerima kontestan yang tidak hanya solo. Jadi di sini kita main kontestan yang grup. Ada yang duet, ada yang grup berapa? 5 ya. Ada yang 3. Jadi lebih variatif dari sisi kontestannya. Terus dari sisi umur pun range-nya juga kita lebih lebar lagi. Jadi mulai dari 5 tahun sampai 12 tahun. Nah, tentunya dengan range usia yang semakin melebar, kita targetnya pengen mendapatkan kontestan yang menarik. Tidak hanya dari sisi kualitas suara, tapi kelucuan dari anak-anak itu kita bisa capture, bisa expose. Dan yang lebih penting lagi, untuk Idola Cilik kali ini kita tidak bermain tiap hari, tapi kita hanya mingguan. Kita akan tayang di tiap hari Sabtu jam 12.30. Selama 3 jam kita pengen menemani penonton di rumah. Mudah-mudahan Idola Cilik ini bisa menjadi referensi yang baik buat keluarga untuk menonton tontonan anak-anak yang memang aman dan menarik. Karena dari sisi lagu-lagunya pun kita akan secara maksimal memilih lagu-lagu yang cocok buat anak-anak. Saya kira itu. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Yahya Immanuel Rianto selaku Operational Production RCTI. Kriteria seperti apa yang dicari untuk menjadi bintang di Idola Cilik 5? Oke, selamat siang teman-teman. Tadi sudah disampaikan juga bahwa di Idola Cilik ini kita memang syaratnya usianya tadi Mas ya sudah sampaikan bahwa 5 sampai 12. Kemudian memang yang jelas dia harus good voice yang jelas. Itu udah pasti. Terus kemudian juga kalau soal face segala macam mungkin nggak apa-apa kita. Tapi intinya adalah itu tadi dia bisa bernyanyi. Dan yang lebih lagi adalah tadi sudah disampaikan juga bahwa di grup ini ada yang bertiga atau berlima, dia bisa kita pisah. Jadi nggak harus berlima tampil kemudian diputuskan untuk dia harus pisah. Nah, itu sih tadi sudah disampaikan semua sih itu Pak. Terima kasih. Nah, selanjutnya Mas Bramantio selaku produser Idola Cilik 5. Mas boleh di-share nggak proses audisi yang telah berjalan dan juga gimana opininya tentang bakat mereka sejauh ini dan mungkin potensi ke depannya? Audisinya sendiri di 5 kota itu kita seleksi dengan ketat. Terus kemudian hasil tayangan video yang setelah kita audisi itu kita perlihatkan di depan para juri. Nah, ketika itu para juri di sini pure memilih anak-anak mana saja yang menurut mereka sangat potensi untuk bisa kita bawa ke Jakarta. Kemudian dari semuanya itu kita bawa ke Jakarta yang menurut kita potensi. Terus kemudian untuk yang pertanyaan kedua. Yang kedua itu gimana bakat mereka sejauh ini dan potensi ke depannya? Agak terkesima sama Mbak. Kalau potensi ke depannya sebenarnya sangat terbuka lebar sekali karena di tayangan Idola Cilik 5 ini kita ingin meng-create bahwa ini bukan hanya saja menjadi tontonan yang spesifikasi anak kecil saja, tapi bisa dinikmati oleh keluarga, orang dewasa. Jadi kita eskalasi kadar entertainmentnya gitu, bukan entertainingnya gitu, benar? Entertainingnya. Jadi kita membawa ini ke level yang lebih atas lagi gitu, lebih showbiz lagi, seperti itu. Terima kasih.
Nah, selanjutnya Kak Ayu Dewi. Nah, Kak Ayu Dewi ini kembali dipercaya untuk menghibur Sobat Cilik dalam membawakan acara Idola Cilik musim ini. Nah, persiapannya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwibawa. Saya setuju dengan bapak-bapak ibu-ibu nanti. Itu jawaban saya. Udah. Persiapannya tarik benang ya, karena kan lebih mudah lagi. Kalau orang pakai benang-benang yang beredar di klinik-klinik, saya pakai benang wol. Biar gak beda jauh lah sama adik-adik itu. Karena kan panggilan tetap kakak ya. Ya karena saya punya pasangan juga, Chelsea ya. Hampir dia manggil saya Uwa. Cuman alhamdulillah setelah saya kasih makanan sehari 2 hari, dia mau manggil kakak. Jadinya karena kita tuh akan bersama terus loh. Itulah yang akan jadi beban saya, karena saya harus berpikir gimana caranya biar gaya saya tuh mirip-mirip dia gitu ya. Mungkin ada saran atau mau endorse? Boleh loh. Tapi yang jelas lebih serunya itu, karena kan banyak sekali tantangan-tantangan di sini tuh membutuhkan kekuatan fisik. Mau tahu seperti apa? Makanya saya rajin senam, karena di tayangan Idola Cilik 5 ini saya banyak mengangkat. Mau lihat ngangkat apa? Nantilah. Luar biasa tantangannya. Tapi yang jelas saya nggak sendiri, ditemani sama Chelsea. Chelsea itu yang menjadi motivator buat adik-adik bahwa kalaupun menang ataupun nggak menang, jangan berhenti sampai di situ. Pasti masa depannya akan lebih terang lagi dan lebih bisa menggapai bintang lewat Idola Cilik 5 ini. Berbobot ya sih, thank you. Lumayan ya. Nah, tadi harus baca buku dulu sebelum kesini. Ensiklopedia. Lanjut apa ya, 30 kan? 30. Nah, Chelsea sebagai co-host, sebagai alumni Idola Cilik nih ya Chelsea ya, sekarang dipercaya untuk nemenin Kak Ayu Dewi untuk membawakan Idola Cilik 5. Perasaannya gimana? Yang pasti aku ngerasa seneng banget karena bisa ketemu sama Kak Ayu lagi. Soalnya dulu tuh Kak Ayu yang kayak yang selalu bikin aku seneng juga kalau lagi di stage, karena dia selalu bikin aku gak deg-degan. Jadi berada di sini lagi dan berkesempatan buat kerja sama Kak Ayu juga, aku seneng banget rasanya. Kayak badut ya, bikin senang terus ya. Nah, kalau Mama Tike, Tara Budiman, dan juga Melody JKT48 ini kan pertama kali menjadi juri di Idola Cilik. Persiapannya apa juga yang dilakukan? Dan juga kira-kira kalian menilai pesertanya dari segi apa? Pertama-tama terima kasih untuk RCTI untuk kepercayaannya, karena mempercayakan untuk menjadi salah satu juri di Idola Cilik. Dulu kan biasanya saya ditilai alias dinilai sama orang ya, dan selalu nganggap tugas juri itu gampang gitu, karena tinggal nilai bagus jelek aja gitu. Ternyata setelah langsung gitu harus menilai orang, susahnya luar biasa gitu, karena hasil audisi juga sudah bagus-bagus sebetulnya gitu ya, tapi kita harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa sih ya gitu. Jadi betul-betul apa ya, kita diminta untuk menajamkan gitu, menajamkan dari pendengaran, penglihatan, karena kan yang diharapkan tidak hanya suaranya bagus aja untuk Idola Cilik ini, tapi juga bisa menghibur gitu dengan pembawaannya juga yang sudah seperti idola gitu. Jadi memang persiapannya ya menguatkan hati aja, jadi harus tega gitu. Aduh kayaknya yang ini bagus, yang ini bagus juga gitu. Jadi harus memilih itu ya, kita harus lebih tega aja gitu, bahwa ada yang lebih bagus yang harus kita ambil, itu aja. Kalau aku sih yes ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dini, Pak Upe, Pak Sem, Opa, buat tim dari RCTI sudah mengizinkan saya masuk ke Idola Cilik. Yang pertama, kalau dibilang dari segi musikalitas, alhamdulillah saya dulu mantan boyband ya. Walaupun boyband saya nggak. Ibu kenapa? Iya dikeluarin. Benar. Cuman gini, di Idola Cilik ini menjadi seorang idola bukan hanya soal suara, benar yang kata yang Mama Tika bilang, tapi gimana packaging dia bisa menjadi suatu bintang, mulai dari penampilan. Alhamdulillah kalau saya sih lebih menilai di sisi penampilan dan juga aksi panggung gitu, karena ada juga kakak Melody nantinya, ada juga kakak Winda yang menilai dari musikalitasnya seperti itu. Silakan kakak Melody, mau aku temenin? Enggak apa-apa. Halo semuanya, selamat siang. Saya Melody dari JKT48. Sebelumnya terima kasih juga buat RCTI udah kasih kesempatan saya menjadi bagian dari Idola Cilik 5. Apa ya, seneng banget gitu, karena kan
acara anak-anak sekarang itu kan sangat minim gitu. Jadi menjadi bagian tuh apa ya, senang banget gitu, bangga bisa menjadi aktivis ya, bukan aktivis juga ya, kayak apa, menjadi partisipator gitu ya, partisipan buat acara anak gitu, dan buat acara keluarga yang pasti bangga gitu, apalagi di Indonesia. Dan saya juga kan di JKT48 masih belajar juga menjadi idola yang baik itu seperti apa. Jadi sama anak-anak yang menjadi kontestan tuh apa ya, sharing pengalaman juga gitu. Aku juga sebagai member JKT48 masih selalu dinilai gitu dari kritik dan saran dari fans. Nah, aku juga buat adik-adik yang aku nilai juga nih, aku sebagai juri bisa ngasih motivasi, bisa ngasih semangat dan berbagi pengalaman aku selama menjadi member JKT48. Dan apa yang aku nilai itu sama sih kayak Katara gitu, ngasihnya di bagian Katara sih? Oh ya Tara, iya Tara. Ngasih penilaiannya di stage act gitu. Jadi kayak penampilan, kayak eye contact sama penonton, pembawaan di panggung itu seperti apa gitu. Oke, dan selanjutnya kepada para peserta Idola Cilik 5, gimana sih perasaannya kalian bisa dapat peluang untuk tampil nih di Idola Cilik 5? Mungkin satu-satu sebutkan dulu namanya masing-masing ya. Dari paling depan ya. Ibu bukan peserta, Bu. Bukan yang paling norak. Ya, boleh duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasha dari SD Islam Al Azhar 1. Perasaannya yang pasti senang dan bangga. Namaku Rozan Panggabean. Perasaan dari MI Al Muawana Jakarta Utara, Tanjung Priok. Perasaannya senang banget. Nama aku Mviki Aulia dari Jakarta. Perasaan aku bisa menjadi peserta Idola Cilik 5 ini sangat senang dan juga bangga karena aku bisa memberikan bakat aku dan bisa dikenal orang-orang. Kelas 1 SMP, umur 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paundra Syauta dari Jakarta. Perasaan saya sangat senang karena di Idola Cilik saya bisa mengembangkan bakat saya. Saya kelas 6 SD di SDI Cikal Harapan. Terima kasih. Apa namanya? Namanya Jocelyn. Umurnya berapa? Umur saya 7 tahun. Gimana perasaannya? Seneng banget. Nyanyi apa sih kalau boleh tahu? 2 Mandarin sama 1 Indonesia. Oh iya. Coba nyanyi lagi sedikit aja. Bocah mancen yo sangko, hou nian yo sangko, xiang wo xiang nian ye hua wo seko. Oke, ya ada kereta. Baik, selanjutnya silakan. Halo, namanya saya Tohu. Dan nama aku Milka. Dan kami dari duo Cizeza. Perasaan kami telah mengikuti Idola Cilik ini karena kami ingin membahagiakan orang tua kami dan senang dan bangga karena bisa dilatih oleh orang profesional di Idola Cilik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dini Putri atau Bapak Untung? Oke, saya mau nambahkan sedikit aja. Ini kan kebetulan banyak juri-juri yang barunya juga ya. Saya pengen kasih bocoran, kayak Mama Tika itu. Biasanya harusnya mama itu menenangkan anaknya. Mama Tika tuh kerjanya nangis mulu.
Ini Mama Tika tuh kerja nangis mulu. Kalau Om Tara ini, Kakak Tara, maaf ya, Kakak Tara. Kakak Tara ini mungkin kelihatan kakak baru kan, jadi dia banyak dibully, termasuk diomelin sama anak-anak. Ada kan Kakak Tara ya, diomelin juga. Kalau kakak Melody, kakak favorit gitu ya. Nah ini kalau untuk Kakak Ayu, kita sebenarnya meng-hire dia sebagai host ya, tapi ternyata pekerjaannya double. Selain sebagai host, dia juga tukang panggul. Nanti teman-teman bisa nonton sendiri gimana dia harus ngangkat piano masuk, dia harus ngangkatin anak-anak masuk gitu. Nanti mungkin ada bersih-bersih juga ya Kak Ayu ya. Gitu. Jadi nanti adik-adik di sini tentunya pasti kita memang akan meng-hire mentor-mentor yang benar-benar profesional di bidangnya, baik dari kualitas vokal nanti maupun menyanyi, kemudian performance, semuanya memang kita akan bangun. Kita akan menyiapkan mereka menjadi seorang bintang baru. Harapannya adalah seperti itu, dan mereka karena ini semua usia-usia sebenarnya usia yang cukup rawan gitu ya, terutama yang pria, karena anak-anak laki-laki ini kan umur tertentu kemudian suaranya akan pecah tuh gitu ya. Nah itu yang kita coba jaga dari sekarang, pada saat kita bangun pun, pada saat bertransisi suara nanti pun mereka tetap punya vokalitas yang sangat baik, sehingga kalau memang mereka passionnya adalah di bidang tarik suara, mereka akan tetap bisa fokus menjadi penyanyi ke depannya gitu. Itu tambahan dari saya. Kak Ayu mau menambahkan? Saya cuma mau request, bisa tolong kamera jangan terlalu nge-shoot melodi terus ya, saya pakai lagi tolong adalah saya tuh bagian-bagiannya kamera naksir loh Mak. Kalau tiap lagi melodi lagi saya sampai nanya loh, bedaknya melodi apa sih? Sampai-sampainya deh bisa mari kamera gitu aja sih, saya cuma request itu aja. Oke, thank you. Terima kasih. Bagi hukumannya baru datang nih, langsung kita tanyain ya. Aunty Winda, nah Idola Cilik ini kembali hadir di musim kelimanya. Gimana nih perasaannya kembali jadi juri di Idola Cilik 5 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf sebelumnya karena aku dari Tanjung Pinang, pesawatnya baru landing jadi terlambat. Kalau langsung ya pertanyaannya ya. Kalau buat aku, kalau ditanya perasaan bisa terlibat lagi di Idola Cilik 5, tidak bisa tergambarkan ya. Karena kita tahu Idola Cilik adalah satu-satunya program menurut aku yang memang mencerminkan program untuk anak-anak Indonesia banget gitu. Sampai Idola Cilik itu punya fans setia dari mulai keberadaan Idola Cilik ya sampai sekarang, bahkan fansnya itu lebih banyak dari fans gue ya, beneran. Winda Lovers 55 orang. Sementara Idola Cilik Lovers, terus ada Sobat Cilik Lovers itu banyak sekali, dan mereka menantikan Idola Cilik kelima ini dari tahun-tahun kapan gitu Ayah. Dan akhirnya ketika RCTI kembali menyelenggarakan Idola Cilik 5 ini, terus justru aku tahu duluan dari anak-anak, dari fans-fans itu. Kak Winda Idola Cilik mulai lagi ya? Kak Winda ikutan lagi nggak? Nah, sementara nih bocoran ini, gue belum dipanggil. Aduh, ketek juga. Ya, gue nggak dipanggil nih, nggak lagi nih. Nggak tahu begitu ditanya kan, Kak Winda nanya jadwal untuk Idola Cilik. Alhamdulillah. Di satu sisi pundi-pundi ya pemirsa ya, tapi di satu sisi lain ada rasa kebanggaan tersendiri. Bisa terlibat lagi karena Idola Cilik 5 ini, Idola Cilik itu sendiri adalah program yang mendewasakan Winda secara pribadi, tapi juga bisa memberikan edukasi, tapi juga bisa mengentertain pemirsanya. Dan yang pasti di setiap program, di setiap kemunculan Idola Cilik itu selalu dinanti gitu. Jadi mudah-mudahan ya kembalinya, nggak boleh pakai kakak ya Allah. Onti ini tetap keke, Onti Winda ini sekarang jadi Onti ya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan warna baru dan bisa mengobati kangennya Sobat Cilik di rumah, Idola Cilik Lovers di rumah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih.